Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurajmi Laila dari kelas R2F. Untuk tugas menyimak dan berbicara kali ini, saya akan menceritakan tentang seseorang yang sangat menginspirasi banyak orang, yaitu perjalanan B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Selama hidupnya, Habibie dikenal sebagai orang yang sangat jenius dan rendah hati. Sosok Bahruddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie dikenal sebagai seorang yang jenius. Kecerdasannya dalam bidang teknologi dan sains patut diacungi jempol. Ia pernah menciptakan pesawat yang menjadi salah satu aset bangsa Indonesia. Karena kecerdasannya, ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Habibie juga lama menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998. Namun pada Rabu tanggal 11 November 2019, kabar duka datang dari salah satu orang yang berjasa kepada tanah air ini. Tariq Kemal Habibie atau anak B.J. Habibie mengabarkan bahwa B.J. Habibie berpulang setelah menjalani perawatan akibat gagal jantung di RSAD Gatot Subroto. Adapun latar belakang keluarga B.J. Habibie. Habibie lahir di Prepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1963. Ia merupakan anak keempat dari 8 orang bersaudara. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawarjo yang merupakan keturunan Jawa atau sama Bugis. Apabila melihat kedua orang tua Habibie, ibu dan ayahnya berasal dari keluarga terhormat. Kakek Habibie seorang ulama Islam terkenal dan keluarga ibunya berasal dari kalangan dokter. Ayah Habibie merupakan lulusan sekolah pertanian di Bogor dan sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Pertanian Negara Indonesia Timur pada tahun 1950. Ketika usai Habibie sekitar 14 tahun, ayahnya pun meninggal dunia. Masa sekolah Habibie dan kehidupan perantauannya. Ibunda Habibie tak pernah menyerah dalam membesarkan anaknya. Ia mengasuh dengan penuh cinta hingga memastikan Habibie dalam mengenyam pendidikan dengan layak. Hal itu ia buktikan dengan menyekolahkan Habibie hingga ke luar negeri. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya pada mesin. Bahkan ia juga bercita-cita menjadi insinyur. Ia pernah bersekolah di HBS, Hargo-Burger School. Pada tahun 1950, ia harus pindah ke Bandung bersama orang tuanya dan dipindahkan ke sekolah Government Middlebury School, lalu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pada tahun 1951 sampai 1954. Setelah lulus SMA, Habibie belajar di perguruan tinggi, yaitu Fakultas Departemen Elektro, Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tapi setelah selang 1 tahun lulus dari ITB, Habibie pun pindah ke Jerman dan belajar di sana, mengambil jurusan pesawat terbang. Lalu ia menjadi mahasiswa Indonesia satu-satunya yang tidak menerima beasiswa yang berhasil meraih gelar dokter teknik dengan predikat summa cum laude. Adapun kisah cinta B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Pertemuan Habibie dengan Hasri Ainun Basari atau Ibu Ainun usai kembali dari Jerman menjadi awal lahirnya hubungan di antara mereka. Ainun diakui oleh Habibie sebagai sosok perempuan yang sangat cantik dan populer di sekolah.
Akhirnya mereka resmi menikah pada 12 Mei 1962. Dari pernikahan itu Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu bernama Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Susah senang selalu dijalani bersama-sama oleh Habibie dan Ainun, mulai dari tinggal di Jerman sampai mengemban tugas sebagai presiden. Ainun membuktikan cinta sejatinya kepada Habibie sampai nafas terakhir pada Mei 2010. Kisah cinta keduanya tertuang dalam karya tulis Habibie yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku tersebut pun diangkat ke layar kaca dan menjadi salah satu film terbaik di Indonesia. Kegigihan Habibie dalam belajar tidak membuatnya lupa untuk bersosialisasi dengan teman-teman kuliah. Masa kuliahnya juga diisi dengan pekerjaan tambahan guna menanggung hidup bersama Ainun. Ia bekerja di bidang konstruksi ringan dan fokus dalam konstruksi perketapian Talbot. Namun setelah proyek konstruksi selesai, ia mendaftar di perusahaan pembuat pesawat Hamburger Flugzeugbau atau HFB, di mana perusahaan itu sedang mengembangkan pesawat Fokker F-28. Beberapa tahun itu, Habibie diangkat sebagai direktur pengembangan dan penerapan teknologi di sana. Selanjutnya, pada 29 Mei 1978, ia dipercaya Soeharto menjadi Menteri Riset dan Teknologi RI. Di Indonesia, ia banyak berkontribusi dalam urusan teknologi, salah satunya penerbangan. Pesawat buatannya ialah N25 Gatotkaca, CN235 dan VTOL DO31. Ia pun mendirikan perusahaan transportasi yang fokus pada pengembangan pesawat terbang besutan dalam negeri, yaitu PT IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Karena segudang prestasi yang dimiliki Habibie, ia diangkat sebagai wakil presiden Soeharto. Lalu, setelah Soeharto lengser, Habibie naik menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden. Perjalanan hidup Habibie menjadi salah satu peristiwa sejarah Indonesia atas lahirnya putra terbaik dalam negeri. Namun di usia ke-83 tahun, Habibie pun berpulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.